di mana-mana biaya marketing itu paling gede lah. Sementara kita dituntut supaya dapatin timbal balik atau pendapatannya lebih banyak lagi kan. Betul. Ya nggak mungkin dong perusahaan ya udah keluarinnya 5M tapi dapetin pendapatannya 2M. Ini kayaknya perusahaan nggak pernah kayak gitu. Tapi kalau ya udah gua keluarin nih 10M tapi dapat pendapatannya 20M. Wah, itu sedang banget tuh kalau manajemen atau pemegang saham kan. Wah, ini silakan nih, boleh deh gitu. Orang mungkin mikirnya, sales marketing sama kan gitu. Enggak, beda. Sales itu lebih pasti ya. Jadi marketing itu bagaimana caranya kita mengkombinasikannya. Karena sales nggak bisa kan, harga 5.000 masa kita bilang harga 4.000, paling sebenarnya harga 5.000. Kalau kita bilang 4.000 berarti udah rugi dong kita. 1.000. Iya. Ada margin 1.000 yang kita rugi kan. Tapi dalam marketing, ini harganya bisa sekian, masih ada nego, masih ada sekian. Dan dalam marketing itu ada komunikasi juga kan. Semakin banyak komplain, berarti ada yang masalah nih di produk kita. Berarti ada masalah nih terjadi di kita. Tapi kalau nggak ada komplain, kita merasa, udah bagus banget kok nih produk atau ini kita, tapi kok kita nggak ada sales juga ya, nggak ada jual aja. Ya, berarti harus introspeksi juga kan. Sosmed kita harus lebih intens berarti. Dalam branding maupun sales juga kadang-kadang kita melihat berbagai produk gitu atau brand itu membuat acara seperti misalkan jazz festival atau kemudian membuat acara musik rock, kebudayaan. Ini gimana sih dampaknya terhadap perusahaan gitu? Karena ini kan nggak langsung menjual produknya atau nggak mengenalkan produknya, tapi lebih kayak ada acara nih, kita tahu segmen pasar ini seperti apa sih yang sebenarnya diharapkan ketika kita membuat acara-acara seperti itu. Jadi memang untuk mengenalkan produk ke pelanggan itu pasti perlu biaya besar ya. Untuk semua perusahaan udah pasti itu. Semua perusahaan pasti butuh biaya besar, yang namanya biaya marketing kan. Benar. Tapi bagaimana cara meyakinkan produk kita itu diterima pelanggan dengan baik, itu susah. Walaupun sekalipun kita pakai mungkin ya artis besar, pakai apa namanya ambasador ataupun apa segala macam kita bilang, ya mungkin orang kenal, ya belum tentu efek juga. Tapi ada tiba-tiba langsung efek. Contoh kecil aja, yang kemarin baru viral. Kasusnya si Gozali itu segmen yang tidak pernah dibayangkan. Terjadi fenomena ya. Kok marketing sekarang Gozali dipakai di mana-mana kan, mau pakai di brand apapun dia udah ada. Kenapa? Ya karena dia memang berangkatnya adalah dia menjadi dirinya sendiri, produk dia sendiri gitu. Tidak mengikut produk yang lain, tidak mengikut gaya yang lain, tapi dia membuat citra dia sendiri. Unik ya. Gozali itu unik banget. Ya kalau dulu lihat dia cuma hanya foto selfie doang, sampai 100 udah booming segala macam. Sekarang brand mau minta apapun sama dia, semua brand udah minta kan. Semua perusahaan udah tinggal berapa Gozali ini segala macam. Ya kita nggak tahu berapa ini besarannya, tapi ada beberapa perusahaan yang kontrak itu, ya Gozali udah sebagai brand di situ. Betul. Gozali sudah sebagai produk juga di situ. Produk juga ya. Sudah produk dia kan, karena dia dipasarkan. Betul. Karena dia akan dijual nantinya ke masyarakat kan. Nah, jadi itu adalah tidak jaminan kita pakai artis yang gede, pakai biaya yang gede juga, tapi pakai orang-orang terkenal. Ya lebih bagus ya kalau ada memang biaya seperti itu, tapi itu tidak jaminan. Cuman harus pas momentumnya, harus pas kita memposisikan sebagai marketnya itu mau yang mana kita ambil. Contoh simpel tuh kan itu aja. Itu benar-benar seluruh orang langsung, wow ini fenomena apa ya kok tiba-tiba. Betul. Sekarang Gozali tinggal di kontak, mungkin kalau kita sekarang Gozali bisa nggak di sini? Mungkin udah minta duit deh sekarang lagi berapa gitu. Betul. Jadi ya balik ke kitanya gitu. Bagaimana cara kita memposisikannya kita gitu. Betul. Jadi kadang-kadang juga tergantung sama sentimen masyarakat ya. Kadang-kadang
kita nggak tahu misalkan kayak Aldi Taher gitu. Nah itu yang baru tuh. Tadi mau bilang apa tadi yang terbaru ya, tapi yang paling terkenal banget tuh si Aldi Taher itu ya sekarang saat ini ya. Ya mungkin dia sebagai bahan bulian ya, tapi ya di dalam berarti biar aja gue dibully, yang penting duit jalan terus. bener banget. Iya gitu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Bro Denny. Nah, kalau kita lihat banyak sekali sekarang cara untuk memasarkan suatu produk. Ada yang digital, ada yang fisik gitu ya. Nah, gimana sih caranya untuk kalau produk itu udah dikenal masyarakat nih, dia mau memasarkan ke berbagai media agar pesan yang disampaikan itu konsisten di setiap media. Itu gimana cara quality controlnya ya? Ini disclaimer ya, mungkin ini pendapat pribadi ya. Jadi memang untuk memasarkan produk itu balik yang tadi ya, perlu biaya besar pasti. Campaign pasti akan dilakukan, apakah itu di digital ataupun di non digital. Tapi zaman sekarang ya pasti digital lah ya. Kayak di TikTok, kayak di IG, di Facebook, gitu ya, di WA segala macam gitu ya. Cuman memang gini, ada juga ya orang Indonesia kan nggak semuanya juga pakai TikTok, FB segala macam. Masih ada juga yang masih pakai handphone yang biasa-biasa ataupun pakai apa namanya? Mungkin nggak nonton TV kali ya, atau nggak masih ada WhatsApp aja. Ya WhatsApp aja kan. Nah, jadi memang harus dibagi juga gitu. Jadi harus dibagi juga segmennya. Produknya apa gitu? Ya kayak yang paling bisa diterima masyarakat adalah rokok ya. Rokok itu coba deh perhatikan. Dia nggak pernah ada melakukan campaign besar-besaran kan. Tapi orang mencari rokok. Iya. Kenapa? Ya karena butuh kan. Berarti balik apa? Ya kalau memang masyarakat atau memang konsumen itu butuh, dia akan cari sendiri. Dia tidak akan langsung buat campaign gede-gede. Walaupun perlu ya, komunikasi dalam campaign itu perlu. Tetapi komunikasi dalam campaign itu juga harus dilihat marketnya itu mau ngapain, mau diambil yang di segmen yang mana, yang mau dituju yang mana. Nah coba rokok, rokok ya oke lah kita lihat sekarang lagi campaign lagi gede-gedean banget, tapi nggak ada yang sampai kayak terlalu heboh atau gimana kan? Iya benar. Tapi sampai mungkin dari Indonesia sampai ke ujung Papua sana orang tahu rokok. Iya, belinya di mana? Harganya berapa? Lu tahu ya. Tapi kalau produk lain belum tentu semua tahu ya. Mungkin kayak coklat. Ya bisa jadi mungkin yang di Papua nggak butuh coklat kan? Betul. Mungkin di Sumatera atau yang di Jawa butuh. Terus baliknya, yang dijual produk sagu, ya bisa jadi di Papua yang butuh sagu segala macam. Tapi yang di Sumatera nggak butuh gitu, belum tentu gitu. Tapi kalau rokok general kan? Iya. Nah jadi gimana memang produk itu adalah dicari dan diminatin pelanggan atau konsumen. Pertanyaannya adalah gimana cara membuat, nah itu memang menjadi pertanyaan gede. Karena memang big question banget di situ. Karena memang ya pelanggan itu punya hak dia mau dapatin produk yang bagus, tapi sesuai dengan budgetnya dia. Iya. Ya balik ke diri kita lagi. Ya kalau mau produk bagus biasanya ada cost yang dikeluarkan. Nggak akan mungkin kita bisa dapat produk bagus tapi costnya sedikit, ya jarang atau bahkan mungkin bilang kecil lah ya seperti itu gitu. Nah perusahaan di sini harus bisa memposisikan, buatin produknya sesuai dengan konsumen, tapi dibutuhin nih. Tapi kalau dibutuhin ya enggak usah. Wow. Iya, jadi benar-benar harus bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan ya. Kalau misalkan nggak butuh terlalu banyak push ke aspek ini ya cukup di aspek yang sudah pasti-pasti aja. Iya benar. Ya ujung-ujungnya kan balik lagi pasti ya, kayak perusahaan itu pasti biaya marketing lah ya. Biaya marketing itu kan mahal banget ya, besar banget. Ya kalau kita ngebuangnya juga terlalu jor-joran, ya sayang juga kan. Ya mungkin secara umum ya perusahaan pasti di mana-mana biaya marketing itu paling gede lah. Sementara kita dituntut supaya dapatin timbal balik atau pendapatannya lebih banyak lagi kan. Betul. Ya nggak mungkin dong perusahaan ya udah keluarinnya 5M tapi dapetin pendapatannya 2M. Ini kayaknya perusahaan nggak pernah kayak gitu. Tapi kalau ya udah gua keluarin nih 10M tapi dapat pendapatannya 20M. Wah, itu senang banget tuh kalau manajemen atau pemegang saham kan. Wah, ini silakan nih, boleh deh gitu. Kayak gitu lah kayak gitu. Ya general lah ya, perusahaan umum pasti akan butuhnya adalah biaya yang bukan sekecil-kecil lah ya, itu nggak berlaku lagi kan. Biaya yang sepantasnya lah ya, sepantasnya tapi sudah ada nilai-nilai hitungannya ya. Tapi
impact-nya juga gede. Harus gede ya. Oke, jadi ini penting banget bahwa sebenarnya perusahaan atau organisasi atau kayak saya misalkan buat podcast ini gitu, saya mau promosi gitu, saya jangan sekedar promosi karena semua promosi ada biayanya gitu ya. Oh iya. Nah, saya harus tahu berapa sih yang saya dapat dari biaya yang saya keluarkan gitu ya. Itu nggak semua orang tahu nih, Bro Daniel. Jadi ternyata hal-hal dalam marketing itu bukan hanya soal awareness, tapi juga soal ketika kita buat mereka aware, mereka beli nggak, ada nggak dampak langsung direct profit untuk kita gitu. Jadi ya kalau saya bilang ya, disclaimer ya, ini pendapat juga, sales marketing itu sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita ya. Enggak ya, walaupun bukan berarti bidang lain enggak ya. Tapi ya dari kecil ya, misalkan kita SD atau TK gitu ya, kita dikasih uang jajan sama orang tua, dikasih, ya bisa dibilang kalau zaman aku dulu lah ya, dikasih 1.000, beli permen, beli kerupuk, beli apa segala macam. Sales kan, kita membeli kan. Oke. Ya, orang yang menjual kan, ada orang penjual kan, ada orang penjual. Terjadi transaksi di situ. Betul. Kemudian kita ke orang tua kita bilang, Pak, Mak, kita pengen dapat uang jajan lebih lah. Supaya nanti bagus nih nilainya. Kita kan menjual diri kita, marketing kan. Marketing, betul. Kita Ide jual, ya. Kita jual diri kita gimana? Oh bagus-bagus, ada yang nyuci piring lah, ada yang nyapu lah, ada yang cabut uban orang tua lah, atau segala macam. Orang tuanya akan memberi reward kan, karena dia sudah memarketingkan dirinya. Benar. Jadi sales marketing itu dua hal yang melekat banget sama kehidupan kita ya dalam sehari-hari gitu. Apa bedanya sales sama marketing? Nah ini pertanyaan menarik ini. Sales marketing itu beda ya. Kalau sales itu gimana cara kita sudah ada produk jadinya. Jadi ini ada barang nih, ini kayak gelas, nih jualin langsung ke pelanggan. Tapi kalau marketing, ya kita harus mengemas kan. Ini gelasnya warnanya putih, wadahnya tuh bulat sekian ukurannya, kemudian dia bisa menampung air sekian, kemudian daya beratnya tidak berat banget, nge-marketingkan ke orang. Tapi kalau sales, tinggal jual aja. Harga gelas ini Rp5.000, tek, jadi uang. Sales kan? Jadi artinya apa? Jelas ya. Sales itu adalah hasil dari hasil dari marketing yang kita lakukan sendiri. Jadi ketika udah ada barangnya, udah terjual, transaksi, kemudian sudah ada transaksi yang terjadi, ya udah itu berarti terjadi sales. Tapi kalau marketing belum, ya dicek dulu kan. Ini warnanya sekian, gimana caranya. Jadi memang orang mungkin mikirnya, sales marketing sama kan gitu. Enggak, beda. Sales itu lebih pasti ya. Lebih marketing itu bagaimana caranya kita mengkombinasikannya. Karena sales nggak bisa kan, harga 5.000 masa kita bilang harga 4.000, paling sebenarnya harga 5.000. Kalau kita bilang 4.000 berarti udah rugi dong kita. 1.000. Ada margin 1.000 yang kita rugi kan. Tapi kalau marketing, ini harganya bisa sekian, masih ada nego, masih ada sekian. Dan dalam marketing itu ada komunikasi juga kan. Ada komunikasi. Ada campaign juga yang dilakukan. Ada juga awareness yang dilakukan. Tapi kalau sales enggak, udah jadi kan. Langsung terjadi transaksi, terus langsung jadi barang. Terjadi jual beli. Udah, itu jadi sales. Ini marketing lebih dalam lagi kan. Lebih kompleks lagi kan dalamnya. Bagaimana cara komunikasinya, bagaimana cara nge-brandingnya, bagaimana cara nge-campaignnya, bagaimana cara kita meyakinkan ke pelanggan, ini bagus nih. Betul. Gitu. Wow. Jadi memang ya sobat ini pasti bertanya-tanya, sales marketing malah beda. Dua-duanya sama-sama enak, dua-duanya sama-sama ada challenge-nya, dua-dua sama ada tantangan dan peluangnya. Jadi nggak ada yang enak salah satunya gitu. Wah, menarik banget. Jadi tadi sales kalau kita lihat itu udah pasti ya, tinggal jual. Sedangkan marketing itu ada sisi apa sih yang harus di branding untuk barang ini ya. Nah memang saat kita mau melakukan marketing gitu ya, memposisikan satu produk, itu banyak cara yang bisa dilakukan. Steve Jobs itu saat dulu dia masih hidup memasarkan produk Apple, itu bilang bahwa konsumen tuh nggak tahu apa yang dia mau, gitu. Jadi kesannya saat itu adalah Steve Jobs, kita yang menciptakan keinginan atau menciptakan kebutuhan untuk konsumen. Kalau di zaman sekarang ini
mungkin banyak orang yang melakukan research sebelum marketing gitu ya, melakukan studi. Boleh nggak cerita kalau misalkan suatu brand atau influencer itu, misalkan saya influencer gitu ya, saat saya mau menjual produk itu gimana sih cara studi pasar saya gitu? Ada nggak tips-tips gitu yang bisa di-sharing, apakah bentuknya FGD atau bentuknya survei atau seperti apa? Oke. Saya tambahin lah ya. Ya. Jadi Steve Jobs itu goals utamanya adalah kenapa buat Apple itu, ini mungkin yang saya pernah baca atau pernah saya dapat artikelnya ya. Dia itu goalsnya adalah bagaimana caranya orang memegang handphone tapi satu tangan. Oke, satu tangan ya. Satu tangan. Cuma hanya dengan, bahkan bukan satu tangan ya, one finger mungkin. Mau nggak salah saya ya. Iya. Nanti mungkin lain bisa cek juga ya di artikel aslinya. Bagaimana cara hanya dengan komunikasinya dengan pakai jempol doang. Itu yang dia berangkat. Artinya apa? Dia berangkat dari customer pain atau keluhan pelanggan atau kebutuhan pelanggan. Iya. Nah, balik lagi kayak yang tadi, kalau di Indonesia yang sekarang ini ya pasti kita sama-sama menggunakan yang lain. Gojek. Betul. Gojek itu juga informasi yang pernah saya baca juga. Iya. Itu dilakukan ketika orang selama ini cari Gojek susah. Harus datang ke ke pangkalan, atau datang ke tempat-tempat keramaian atau terminal segala macam. Kemudian berpikirlah mungkin foundernya saat itu gimana cara menyimpelkan atau menyederhanakan. Kemudian dites UI UX segala macamnya. Informasinya katanya yang mentral itu adalah anak kecil. Oh, kenapa anak kecil? Karena anak kecil kan, kalau anak kecil aja bisa mengoperasikan, berarti orang dewasa bisa. Oh gitu ya. Jadi sesimpel itu. Gimana caranya kalau anak kecil bisa mengkomparasikannya dengan gampang, masa orang dewasa kan bisa kan? Oke, wow. Sesimpel itu gitu. Jadi Wow. UX-nya langsung dilakukan di anak kecil. Betul. Nah, jadi memang ya yang tadi ya berangkat dari kebutuhan sama masalah pelanggan. Iya. Bukan berangkat dari apa yang menjadi kita mau target ngapain di lain ya. Tapi kalau kita berangkat dari customer pain, kita berangkat dari keluhan atau kebutuhan pelanggan atau masalah pelanggan, wah itu bagus banget tuh pastinya nanti akan diterima masyarakat. Biasanya seperti itu ya. Iya. Wah, menarik tuh. Kalau tadi bicara soal mengetahui masalah atau customer pain dari pelanggan, sekarang kan perusahaan-perusahaan atau brand-brand itu banyak yang punya customer service, customer center gitu ya, yang bisa ditelepon kapan aja. Yang terkenal tuh bank, ada satu bank yang besar sekali yang punya customer service yang luar biasa. Nah, sebaiknya sebenarnya tim sales atau marketing itu bagaimana mereka mempergunakan informasi tentang keluhan dari customer center atau keluhan yang ada di kolom komen gitu. Itu sedekat apa sih? Apakah ada meeting mingguan atau meeting bulanan yang sebaiknya? Kalau idealnya itu seperti apa ya? Nah itu ya tadi ya, berangkat dari keluhan pelanggan ya. Sosmed itu memang tidak bisa kita bendung, atau dunia digital itu tidak bisa kita bendung. Tapi kita bisa berinteraksi di dalamnya kalau kita punya resource atau punya tim yang bisa menghandle-nya lah ya. Nah memang ini agak menarik ya, karena kenapa? Sekarang juga nggak bisa juga kita jadikan masalah pelanggan yang satu, ini nanti akan kita solusikan. Datang lagi pelanggan lain, nggak bisa juga ya, karena setiap pelanggan pasti punya masalah berbeda, setiap pelanggan pasti punya keluhan yang berbeda. Tapi kita bisa berinteraksinya langsung. Balik lagi tadi ke komunikasi berarti. Oke. Pelanggan kan atau kita kan senang kalau kita diajak komunikasi. Betul. Atau diajak ngobrol. Iya. Ya minimal sekedar, ya kalau kayak sekarang netizen bilang, ini kenapa kok apa segala macam ini kenapa gini. Ya kalau ada dibilang ya baik, nanti kita akan lakukan ini cross check apa segala macam. Ya, pelanggan senang kan? Walaupun atau di diam atau pelanggan akan jadi lebih senang kan? Betul. Oh, ternyata aku dihargain ya. Ternyata keluhan aku tuh ditanggepin. Iya. Walaupun ya nggak bisa semua ya. Benar. Tapi paling tidak dari situ kita bisa berangkat. Semakin banyak komplain, oh berarti ada yang masalah nih di produk kita. Berarti ada masalah nih terjadi di kita. Tapi kalau nggak ada komplain, kita merasa, oh udah bagus banget kok ini produk atau ini kita, tapi kok kita nggak ada sales, nggak ada sales juga ya, nggak ada jual aja. Ya, berarti harus introspeksi juga kan. Sosmed kita harus lebih intens berarti. Berarti kita harus juga lebih mendekatkan lah ya ke pelanggan ya. Tadi tuh saya bilang, CS tuh sebenarnya
sekarang ini sudah apa ya? Ya sekarang ya zaman sekarang AI udah canggih banget ya. Iya. Sekarang kita tinggal ketik chat GPT gitu segala macam. Ya, tapi kan tidak bisa juga sebagai solusi utama ya. Perlu adanya Manusia juga. manusia juga kan. Karena ya manusia kan senang kalau diajak ngobrol gini, Man. Ketimbang ini mesin nih. Iya. Nanti gimana masalahnya? Ini mesin langsung jawab. Tapi kalau misalnya sama lain kan, oh ada interaksi ya. Betul. Oh kita bisa eye contact ya. Oh kita bisa ngobrol nih gitu. Jadi nggak melulu juga harus ke mesin atau ke apa ya, ke tim yang terlalu digital banget ya, jangan juga. Tapi perlulah adanya human capital itu ya, atau manusia itu gitu. Wah, menarik banget. Iya, jadi masyarakat tuh sebenarnya pengen masalahnya selesai dengan cepat gitu ya. Selama itu kita deliver dan masalahnya nggak muncul lagi, mereka sangat happy ya. Iya benar. Iya. Itu ketimbang gini nih, kita udah di DM ya, misalkan nih ada produk kita ketika launch, kita di DM terus kita cuekin. Betul. Satu ya, Iya. dia kan cerita kan ke yang satu lain. Iya. Cerita lagi temannya kan ke yang lain, udah 3 ya. Iya. Cerita lagi kan teman, udah 5. Cerita lagi dari sampai 10. Cerita lagi sampai 100. Wow. Cerita lagi sampai 1000. Iya. Ini kan jadi Word of mouth, ya? bola salju kan dari Iya. word of mouth-nya. Ya ujungnya apa, produknya kan yang akan di black campaign kan. Sebaliknya, satu di handle. Cerita dia, aku tadi di handle nih gini. Temannya, aku juga di handle. Wah, aku juga di handle. Akan ada juga timbal balik yang bagus juga kan. Betul. Ke orang yang atau ke perusahaan yang menjual produknya itu kan. Betul. Wah, menarik banget. Jadi penting sekali ya teman-teman untuk mendengarkan apa sih yang dibutuhkan atau dikeluhkan oleh customer. Ini beberapa pertanyaan terakhir, Bro Denny. Kalau melihat keadaan sekarang ya, ketika banyak sekali kerjaan itu yang dilakukan dengan tim, gitu ya. Kita nggak bisa kerja sendiri, punya ide, eksekusi itu sulit gitu. Nah, ada nggak tips atau advice untuk teman-teman semua, para leaders, sobat leaders, tentang cara bekerja sama dalam tim? Apa sih yang paling penting gitu? Oke, saya jadi menarik, jadi ingat dulu kalau ini selalu disampaikan sama atasan saya atau ada rekan kerja kita bilang, bekerja itu harus dalam tim, tapi nggak semua bisa bekerja dalam tim. Tim itu menurut saya kepanjangannya adalah together everyone achieve more. Bersama-sama untuk mencapai sesuatu yang lebih. Menjadi tim itu tidak juga harus semuanya satu kata, satu jawaban, enggak. Tapi tim itu adalah gimana caranya kita mengkoreksi, menghargai, memberikan masukan. Bisa jadi kawan kita tuh saran dia lebih bagus. Betul. Kitanya, bener ya. Atau atasan kita ngasih saran ternyata lebih bagus. Betul. Atau lebih wise lah dibandingkan kita. Kan ada terjadi komunikasi dan ada terjadi hubungan dua arah. Betul. Orang menyalahartikan tim harus semua kompak, ya enggak juga. Karena kan harus ada harmonisasi juga kan. Betul. Namanya juga manusia kan beda-beda ya, karakternya, beda pola pikirnya, beda sudut pandangnya, beda cara dididiknya seperti apa. Tapi kan bisa saling sharing, bisa saling layan orang ngasih masukan seperti ini, saya ngasih seperti ini. Nah, tinggal kita cari di mana nih titik temunya. Bisa nih kayak gini. Jadi itu tadi balik together everyone achieve more. Jadi biar kita jadi satu gitu. Sobat leader juga gitu. Mungkin sekarang lagi bekerja ataupun timnya lagi dianggap tidak bisa kerja sama tim, ya coba dicari. Ada nggak yang kita bisa ambil nilai positifnya? Ada nggak yang bisa kita ambil nilai plusnya dia? Pasti ada deh. Setiap orang itu pasti akan ada nilai plusnya. Jangan langsung dianggap, wah dia negatif. Ya nggak bisa juga. Benar. Setiap orang itu pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Gitu. Jadi kita ambil mana yang jadi kelebihannya, kekurangannya, ya udah kita tutupi dengan kelebihan yang kita punya gitu lah. Wah, menarik banget. Tadi itu ya soal bekerja sama dengan tim, ini nggak gampang, tapi konsepnya tadi tim, together everyone achieve more, itu yang mungkin perlu kita pelajari dan kita pahami ya, bahwa apapun yang bisa melakukan atau mencapai goal itu yang kita coba lakukan. Ini 2 pertanyaan terakhir, Bro Daniel. Yang pertama itu adalah cara memprioritaskan pekerjaan. Jadi kadang-kadang kita dapat satu kerjaan, belum selesai udah dapat kerjaan baru. Sebenarnya dari sudut pandang perusahaan, itu mana sih yang harus dikerjain duluan? Ada nggak tanda-tanda yang mudah gitu ya? Mana yang harus didahulukan? Gitu? Jadi ingat
saya dulu pernah kalau ada kerjaan tuh bagi 4 kuadran ya. Ada kuadran yang mendesak, penting, tidak penting, sama tidak mendesak. Ya kita bisa tinggal buat aja. Dalam 1 kali 24 jam kerja kita apa aja nih? Adalah yang mungkin mengurus administrasi, adalah yang jumpa dengan klien, ada jumpa dengan pelanggan, jumpa dengan bos, jumpa dengan apa? Teman Sobat Leader tinggal pendapat saya ya, Sobat Leader dibuat aja per kuadrannya atau dibuat bagannya. Yang mana yang penting tapi mendesak. Itu yang duluan ya? Itu yang duluan kan. Ada juga yang penting tapi tidak mendesak. Masuk ke bagian kedua. Ada juga yang tidak penting, tidak mendesak. Ada juga yang tidak mendesak sama tidak penting. Ini nggak usah dilakukan. Nggak usah dilakukan berarti. Nah jadi balik ke diri kita ya. Karena tiap kita pasti punya masalah dan kebutuhan yang berbeda di tiap perusahaan atau di tiap usaha kan. Jadi Sobat Leader mungkin tinggal memetakannya saja. Yang mana nih yang jadi prioritas kita. Tidak ada juga pekerjaan yang kita tumpang tindih ya. Nanti jadinya malah jadi berantakan. Betul. Ambil 1, tapi 1 lagi belum selesai. Dua-duanya nggak selesai. Dua-duanya nggak selesai. Ambil 3, 4-nya nggak selesai. Balik lagi ke citra ke perusahaan kan. Balik lagi ke citranya kita karena dianggap kita cuma aja ambil pekerjaan tapi tidak bisa membagi-bagi mana yang penting, mana mendesak gitu. Jadi kalau saya biasanya saya buat gitu. Yang mana yang penting mendesak, yang mana yang penting tidak mendesak, yang mana yang tidak penting tidak mendesak, yang mana yang tidak penting tidak mendesak. Jadi biar kita bisa ngebagi-baginya. Wow, bagus sekali ya. Jadi ada framework tadi ya soal 4 kuadran itu yang bisa Sobat Leaders untuk ikuti dan pahami untuk memilih mana sih yang dilakukan duluan, mana yang belakangan atau bahkan tidak perlu sama sekali dikerjakan gitu. Nah, yang terakhir nih, kita mau bicara soal perubahan atau change management. Dalam berbagai waktu, bahkan sekarang ini, perusahaan itu harus berevolusi, harus bertransformasi dengan cepat gitu. Padahal banyak perusahaan yang itu pekerjanya banyak, ada juga yang kecil gitu. Nah, ketika mengajak atau seorang leaders itu mengajak orang-orang di dalam organisasinya untuk berubah, apa yang sebenarnya bisa dilakukan supaya gerakan itu berhasil gitu, perubahan itu berhasil? Bagaimana cara meyakinkan setiap orang di organisasi? Balik tadi yang saya bilang ya. Jadi semua itu kita berangkat dari kebutuhan pelanggan. Jadi tertarik dengan buku yang lainnya seperti ini. Start with Why. Buku Simon Sinek ini, buku Laila Mora ini. Di buku ini mungkin Sobat Leader nanti bisa baca juga ya. Di sini banyak disampaikan berangkatlah dari kenapa dulu, mengapa dulu. Ya mengapa misalkan kita pengen keluar rumah. Mengapa kita pengen keluar rumah? Ya karena kita pengen pergi ke mall, atau pengen kita pergi ke Alfamart atau Indomaret atau minimarket lainnya. Ngapain kita ke sana? Berangkat dari why. Berangkat dari kebutuhan pelanggan dulu. Betul. Kalau kita cuma hanya mikirkan, ya pasti ya perusahaan pasti pengennya untung, pasti pengennya dapat uang yang banyak, dapat pendapatan banyak, tapi juga kebutuhan pelanggan juga perlu kita lihat kan. Perlu juga kita perlu kita cakupin lah ya, perlu juga kita cover lah. Ya karena pelanggan kan juga adalah mitranya kita. Ya dulu dibilang pelanggan adalah raja, enggak juga sih. Enggak juga. Kalau pelanggan raja agak terlalu hiperbol. Karena nggak bisa juga sekarang menjadi raja kan. Tapi gimana cara kita sebagai mitra, gimana cara kita bisa sebagai ya sahabat lah ya, ataupun sebagai rekanan gitu ya. Tapi perusahaan juga harus tahu mau ngapain sih, kita mau misalkan mau buat produk nih, atau kita mau launching suatu produk atau campaign, kita mau ngapain sebenarnya? Betul. Kalau kita pengen memang cuma hanya mau ngebuang-buang uang, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan harapin dapat duit. Tapi kalau pengen kita, pengen supaya masyarakat tahu nih campaignnya bagus. Itu bagus, berarti ada nilai yang ditanamkan kan gitu. Jadi start with why, berangkat dari mengapanya. Baru nanti ujung-ujungnya adalah untuk siapa si why-nya ini. For who ya? For who. Karena memang ujungnya adalah pelanggan itu senang kalau kita diakomodir. Atau pelanggan itu tercapai targetnya, tujuannya. Tapi perusahaan juga kadang harus tahu apa sih kebutuhannya pelanggan. Apa sih maunya pelanggan. Apa sih yang mau diinginkan pelanggan ini. Banyak banget teori-teori, banyak banget buku-buku, banyak banget seminar segala macam. Tapi kan nggak semua juga bisa sesuai dengan campaign ataupun sesuai dengan yang akan ada di perusahaan atau usaha kita. Betul. Balik ke dirinya kita. Kita mau ngapain suatu produk ini.
Oke. Wah, menarik banget ya. Jadi tadi kuncinya teman-teman adalah start with why. Kenapa kita harus melakukan perubahan? Ini mungkin bisa dikomunikasikan ke konsumen, juga ke karyawan kita gitu ya. Kemudian yang terakhir, for whom impact dari perubahan ini. Dengan begitu mungkin perubahan-perubahan yang ada itu bisa terjadi dengan lebih cepat gitu ya, dan semua orang bisa menerima gitu ya. Ini menarik banget buat teman-teman yang mungkin buat startup atau punya bisnis sendiri, bagaimana teman-teman bisa mengorganisasi teman-teman satu tim untuk bisa membuy-in ide-ide dari teman-teman. Terima kasih banyak Laya Daniel untuk sharingnya. Mungkin ada pesan terakhir nih untuk para sobat leaders di rumah yang sudah lama mendengarkan kita ngobrol-ngobrol yang seru banget ini. Silakan. Iya. Oke, buat sobat leaders, tadi udah banyak banget kita sharing-sharingnya. Cuma hanya ngasih quotes aja, mungkin ini sobat leaders pasti pernah dengar atau pernah baca ya. Do what you love and love what you do. Itu udah cakup semuanya deh. Mau bekerja, mau usaha, mau buat produk, mau ngeluarin produk, kalau itu udah dilakuin, mudah-mudahan pasti kita bisa meyakinkan pelanggan dengan baik. Tetap semangat dan sehat selalu sobat leaders. Terima kasih Bro Daniel. Sama-sama, terima kasih ya di dalam podcast ini. Siap Bro. Jadi Sobat Leaders, kita sudah mendapatkan banyak insight dari Bro Daniel, seorang profesional di bidang sales dan juga marketing communication. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share di podcast ini. Sampai jumpa Sobat Leaders.